Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru dan putra-putri SMP Negeri 1 Banda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sedang mengikuti YouTube ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah topik dengan judul Adab Menjaga Lisan. Menjaga lisan adalah sumber keselamatan. Siapa saja yang dapat menahan atau menjaga lisannya, insya Allah keselamatan ada baginya. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik ngalaika lisanuka wal yaska baituka wab'ika ala khoti'atika." Artinya, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Artinya, betah untuk tinggal di rumah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2406. Ini sesuai dengan kondisi sekarang supaya kita tetap betah di rumah atau stay at home. Pentingnya untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah saat menggunakannya akan melukai banyak orang. Apalagi saat ini bertepatan dengan bulan puasa. Puasa tak sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi juga menjaga lisan, pendengaran, penglihatan, maupun perbuatan. Di zaman modern, ketajaman lisan tidak saja pada saat kita bertutur kata, tetapi juga mewujud dalam aktivitas kita di media sosial melalui status-status yang kita tulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam kita bisa menjaga lisan kita supaya tidak menyinggung atau bahkan melukai orang lain. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menjaga lisan kita. Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau yang berjudul Risalatul A'awanah wal Muzaharah wal Muwazarah, halaman 83 sampai 84. Beliau menasihatkan ada 7 adab menjaga lisan.
Yang pertama, adab yang pertama, hendaklah kita tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya bagi kita. Bergaul adalah baik dan dianjurkan, tetapi dalam pergaulan harus dihindari hal-hal yang tak ada gunanya dan apalagi mendatangkan mudarat, seperti ribah atau menggunjing, mencampuri urusan orang lain yang jelas-jelas bukan kewenangan kita, juga termasuk hal yang semestinya dihindari, sebab tidak jarang menimbulkan ketidaksenangan dari pihak-pihak yang merasa dicampuri urusannya. Adab yang kedua, jangan sering-sering bersumpah demi Allah dan jangan bersumpah dengan namanya, kecuali memang benar-benar mendesak. Sering menyebut nama Allah tentu saja baik, sebab merupakan zikir. Tetapi jika penyebutannya merupakan sumpah yang bersifat main-main, hal itu tentu saja tidak baik. Sumpah dengan ucap demi Allah dapat dibenarkan jika bersifat sungguh-sungguh. Sekalipun kita jujur dan dalam posisi benar, janganlah kita mengobrol sumpah, apalagi disertai dengan ucapan demi Allah. Namun dalam keadaan genting atau mendesak, seperti dalam proses hukum di pengadilan atau pada saat sumpah jabatan, bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan demi Allah adalah tepat. Adab yang ketiga, hindarilah segala macam kebohongan, sebab kebohongan itu berlawanan dengan iman atau kepercayaan. Secara umum berbohong adalah dosa, kecuali keadaan memaksa demi kemaslahatan bersama yang lebih luas. Contohnya, bohong untuk mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Artinya, sebagian besar kebohongan adalah haram, sehingga sebanyak mungkin harus kita hindari. Sudah banyak terbukti kebohongan sebetulnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang mempercayainya. Kekacauan bisa timbul akibat kebohongan, berupa fitnah yang tersebar dan dipercayai masyarakat. Tidak jarang terjadi kerusuhan dalam masyarakat bermula dari maraknya kabar bohong atau hoaks, seperti yang akhir-akhir ini banyak terjadi di media sosial. Adab yang keempat, jauhkan dirimu dari pergunjingan dan fitnah serta bercanda secara keterlaluan. Menggunjing, memfitnah, dan bercanda secara keterlaluan atau yang kelewatan adalah tidak baik. Seorang muslim hendaklah selalu berusaha menghindari ketiga hal ini, karena berpotensi besar menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan permusuhan. Adab yang kelima, hindarilah setiap ucapan keji. Berbicara kepada orang lain adalah salah satu cara berkomunikasi dalam rangka silaturahim. Hal ini tentu saja baik, tetapi dalam pembicaraan itu, apabila mengandung ucapan-ucapan keji, sudah pasti itu tidak baik. Sebab Islam menganjurkan supaya kita bicara yang baik. Oleh karena itu, ucapan-ucapan keji seperti misuh-misuh dan hujatan-hujatan dengan kata-kata kotor harus dihindari sebanyak mungkin demi kerukunan dan perdamaian bersama. Adab yang keenam,
Jagalah lisanmu dari ucapan yang kurang baik, apalagi yang tercela. Ucapan yang kurang baik, apalagi yang tercela, harus dihindari. Contoh dari ucapan yang kurang baik adalah menggunakan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang menampakkan kesombongan diri, baik di mata manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya kita membiasakan diri bertawadhu atau berendah hati, kapanpun, dimanapun kita berada, dan kepada siapapun. Adab yang ketujuh, pikirkan baik-baik apa yang akan kita ucapkan sebelumnya. Jika itu baik, maka sampaikanlah. Jika tidak, diamlah. Sebuah pepatah berbunyi, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Pada prinsipnya, kita tidak boleh gerusa-gerusu dalam berucap atau mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkan tentang manfaat dan mudaratnya. Harus pula kita pertimbangkan sebelumnya tentang dampak atau risiko terhadap diri sendiri atau orang lain dari apa yang kita katakan. Sekiranya tidak ada manfaat dan bahkan membawa mudarat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, maka sebaiknya kita urungkan niat kita untuk mengatakan sesuatu tersebut. Sikap memilih diam, menjaga semua pihak seperti itu sangat berharga. Karena diam adalah emas, sebagaimana pepatah. Demikian sedikit kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, baiklah kita simpulkan. Menjaga lisan adalah sumber keselamatan. Ada 7 adab menjaga lisan. Yang pertama, hendaklah kita tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya bagi kita. 2. Jangan sering-sering bersumpah demi Allah, atau jangan bersumpah dengan namanya kecuali memang benar-benar mendesak. 3. Hindarilah segala macam kebohongan, sebab hal itu berlawanan dengan iman. 4. Jauhkanlah diri kita dari pergunjingan dan fitnah, serta bercanda secara keterlaluan. 5. Hindarilah setiap ucapan keji. 6. Jagalah lisanmu dari ucapan yang kurang baik, apalagi yang tercela. 7. Pikirkanlah baik-baik apa yang akan kita ucapkan sebelumnya. Jika itu baik, maka sampaikanlah. Jika tidak, diamlah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi Bapak Ibu, putra-putri SMP 1 Banda, bagi Bapak Ibu, adik-adik yang sedang mengikuti YouTube ini, dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.